Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan buat penjelasan bagaimana kita mengesan reentry itu valid. Oke, ada dua cara bagaimana cara kita mengesan suatu reentry itu valid. Untuk cara filterisasi tetap sama, kita tetap menggunakan SOP yang telah kita gunakan sebelumnya. Oke, di sini kita melihat adanya momentum, dan sini yang saya kotakin ini adalah area reentry, dan vertical line ini adalah candlestick yang pertama kali close dan tidak dan yang close menyentuh area zone reentry MA5 MA10 high dan tidak close melewati MA5 dan MA10 high tersebut. Nah, jadi saya letakkan vertical ini di sini untuk kita gunakan nantinya pada saat validasi dan filterisasi. Nah, jadi cara yang pertama seperti yang saya ajarkan sebelumnya, kita di sini menggunakan pertama untuk mengesan reentry ini akan valid seperti biasa ialah dengan melakukan validasi ke time frame atasnya. Oke. Dimana di sini kita melihat adanya arah yang sejalan dengan arah yang diberikan oleh M15 tadi, yaitu momentum sell, dan di time frame atasnya pun terjadi adanya arah di sini. Oke. Nah, ini adalah cara yang pertama yang sedia kala kita gunakan. Bagaimana cara memfilter atau memvalidasi suatu arah itu valid atau tidak. Nah, di sini kita dapat adanya CS arah awal juga di H1 satu level di time frame di atas time frame M15 tadi. Nah, itu yang kita namakan sebelumnya yaitu validasi. Oke, di sini sejalan, dan ada cara yang kedua lagi untuk mengesannya, ialah ini kita gunakan sebagai pembantu. Oke, setelah kita lakukan validasi, ternyata ada area yang sejalan, namun mesti ada kalanya kita tidak melihat adanya arah yang sejalan, tapi dia tetap valid reentry-nya. Oleh sebab itu saya nemukan konfirmasi lain, makanya saya buatkan video ini supaya rekan-rekan semua dapat memahaminya. Oke, selain validasi, biasanya suatu reentry yang valid akan ada di time frame M5-nya, ya. Kalau ini reentry M15 akan ada pada time frame M5 ataupun time frame keduanya, yaitu arah tricky buy. Nah, arah tricky buy seperti biasa kita katakan. Kenapa kita katakan ini arah tricky buy, ya, CSHK buy ini? Karena selain adanya tren menurun, dan paling utama ialah di M15-nya pula tidak ada arah yang menyokong arah buy itu tadi. Yang ada dia ditahan oleh zona reentry itu tadi, reentry M15, reentry sell. Oke. Dan yang paling utama yang saya katakan untuk menambahkan tadi itu ialah mesti ada dua kondisi seperti yang saya ajarkan sebelumnya lagi. Akan ada masanya jika telah ada arah tricky buy, dia akan membuat reentry namun tidak mampu membuat momentum. Oke, di situ kata kunci pertama yang kita pakai sebagai cara untuk memfilterisasi pada time frame keduanya ini. Nah, dan cara yang kedua yaitu akan ada reentry yang batal pada time frame kedua itu tadi, yaitu M15. Oke. Adanya reentry batal. Oke, di sini adanya arah kuku, ya, arah kuku buy, dan dia masuk ke zona reentry-nya di sini. Oke, candle sell yang pertama kali close dan menyentuh area reentry, ya, namun tidak melebihi. Tentu pada candlestick ini kita tandai. Oke, saya tandai dengan vertical line. Nah, cara untuk mengesannya bahwasanya
re-entry pada time frame kedua ini akan batal ialah dengan kita turun pada time frame M1 ya, kita turun pada time frame M1. Oke, kita hitung 5 batang CS ke kanan ya. 1 2 3 4 5. Nah, di sini. Oke. Jadi pada candlestick inilah re-entry pada M5 itu tadi akan batal. Oke, untuk pembuktian kita coba geser candlestick ini setelahnya ini. Bahwasanya benar-benar candlestick itu tadi yang menjadi zona re-entry. Oke, nampak dia telah berpindah. Ya, telah berpindah ketika saya pindahkan tadi. Oke, berarti di sini pas pada area ini tadi candlestick kelimanya. Kita hitung lagi 1 2 3 4 5. Nah, di sini ya. Oke. Jadi disinilah poin yang ingin saya sampaikan. Bagaimana kita boleh mengesan lebih awal ya. Re-entry pada M5-nya itu tadi ataupun time frame kedua tadi itu akan batal meskipun kita mesti akan ada kalanya diragukan dengan adanya base di sini. Oke. Tapi kita boleh kesan bahwasanya re-entry itu akan batal dengan cara yang keduanya ini, yaitu adanya perpotongan. Oke, coba lihat stokastik warna hijau dengan merah ini terjadinya perpotongan lebih awal. Oke, di awal ataupun di top ataupun di resisten ini di poin 80 dan 90 ini dari stokastik. Jadi dengan adanya perpotongan ini kita telah boleh mengesan bahwasanya re-entry M5 itu nanti akan batal dengan adanya perpotongan ini tadi. Nah, timbul pertanyaan untuk bagaimana cara kita ambil setup untuk sell. Seperti biasa, kita menjadikan level 50 ini ketika di break oleh oleh line yang warna hijau ini, maka itu adalah poin untuk kita entry. Namun, karena kita menunggu entry tadi itu batal tepatnya pada candlestick ini, jadi kita akan menunggu poin selanjutnya dia terjadi perpotongan, yaitu berada di sekitaran sini. Oke, di sini dia baru perpotongan. Jadi nampak kalau kita entry di sini, entry kita terus terjun. Oke. Nah, ataupun kalau kita tidak mau menunggu perpotongan ini tadi, kita bisa menggunakan area supply and demand seperti ini. Area supply ini ketika dia retest naik, kita boleh entry sell di kawasan sini, karena ini adalah kawasan base ataupun supply ya di area sini. Namun dengan adanya perpotongan di sini, kita lebih confident ketika dia telah memotong level 50 dan line merah dan hijau lagi melakukan perpotongan di situ. So disitulah menjadi pengkukuh kita bahwasanya re-entry itu akan batal. Oke, kita cari case yang lain. Oke, seperti di sini lagi. Ini kita tukar time frame ke M5. Kita coba lihat. Nah, di sini. Bagaimana kita mengesannya lagi? Ini candlestick yang saya tandai ini. Teman-teman perhatikan terlebih dahulu. Di kawasan ini terjadi adanya momentum sell. Oke, pada time frame M5. Nah, ini dia masuk ke zona re-entry. Kenapa dia batal? Itu yang akan kita coba buktikan. Nah, kita letak sekarang vertical line di kawasan sini. Oke. Coba kita masuk ke time frame 5, kita perhatikan terlebih dahulu ada tak arah yang mendukung sebelumnya. Oke, ini ya. Dia berada di kawasan sini. Oke, sekarang kita letakkan balik, kita hitung satu batang CS yang ini nih pada bagian candlestick berapa dia di time frame 5-nya. Kita tengok. Oke, kita geser. Nah, kita hitung pas di sini adalah candlestick yang pertama. Oke. Tentu kalau kita hitung ke belakang bertepatan pada candlestick yang ini M15 tadi close-nya.
Jadi pada karakteristik pertama kita sudah dapat di sini areanya. Namun ini tidak paling utama yang kita jadikan acuan, karena di sini cara ini kita hanya mengesan reentry yang ini nih akan batal. Reentry dari CS momentum di M15 ini akan batal. Nah, pertempatan di kawasan sini seperti yang saya jelaskan pada contoh 3 TF tadi. Nah, di sini kita cuma menggunakan 2 TF M5 dan M1 untuk melakukan analisa reentry-nya. Nah, di sini kita melihat reentry-nya itu akan batal, dan pada faktanya di sini kita nampak dia memang batal. Dan untuk pembuktian kenapa dia batal, bagaimana kita boleh mengesan dia lebih awal? Tentu dengan cara yang sama seperti yang dijelaskan pada template M5 yang sebelumnya tadi, kita buktikan di M1. Nah, di sini kita hitung, tentunya zona reentry pada M5 tadi ialah 5 batang CS pada M1-nya. Sekarang kita geser ke kanan 5 batang CS. 1 3 2 3 4 5 pertempatan pada candlestick yang saya tanda ini. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan di awal tadi, jika suatu reentry itu akan batal, di time frame bawahnya ataupun pada kasus ini M5-nya reentry dan M1-nya untuk kita jadikan sebagai acuan, terjadi perpotongan line hijau dan merah ini terjadi di bawah. Karena reentry-nya sell, dia terjadi perpotongannya di bawah. Nah, dengan kita melihat perpotongan seperti ini dan konfirmasi dari confirmation of trend ini di cross oleh line warna hijau, tentu di situ sebagai setup untuk kita melakukan entry. Oke, bertepatan di sini secara BBMA pun kita dapat ini ada demand. Oke, tentu kita dapat entry di sini entry buy ataupun kita boleh entry di sini. Ketika kita telah melihat candlestick ini, ianya memberi petunjuk bahwasanya reentry M5 itu tadi akan batal. Oke. Saya cari contoh lainnya supaya teman-teman lebih paham lagi. Oke, kita ambil dari contoh ini. Kita hapus dulu semuanya. Oke, kita bersihkan. Nah, sekarang kita melakukan filterisasi pada reentry ini. Ini untuk analisa kita menggunakan 3 TF. Kita ambil vertical line, kita letakkan di sini. Oke, karena apa saya letakkan di sini, saya jelaskan kembali bahwasanya karena candlestick yang merah ini ialah candlestick pertama yang menyentuh area reentry dari MA5 MA10 low di sini, yang close pertama kali menyentuh dan tidak melewati zone reentry ini. Arahnya adalah arah awal buy. Oke, tentu ini adalah reentry dari arah awal buy ini. Oke, lanjut kita pindah ke sini. Oke, kita boleh filterisasi, tengok ke atas ada tak arah yang mendukung. Oke, di sini kita nampak tidak ada arah yang mendukung. Padahal di sini arahnya arah sell. Ya. Nah, di sini inilah kondisi di mana saat kita validasi ternyata arah yang dinyatakan buy dari M15 ini tadi tidak didukung pada H1-nya. H1-nya yang ada malahan sell. Nah, disinilah fungsi dari konfirmasi yang saya ajarkan ini pada malam hari ini, ialah konfirmasi kita yang kedua ataupun validasi kita yang kedua di saat kita menemukan reentry seri arah dan reentry yang dimana arahnya tidak disokong ketika kita lakukan validasi pada time frame H1. Nah, disinilah caranya. Pertama kita melihat, oke, kita filter
ke time frame M5, yaitu time frame kedua. Oke. Nah, di sini kita melihat adanya arah kuku sel. Oke, nampak? Tentu kita hitung M5 pada M15 itu ada 3 batang CS. Kita hitung ke kanan 3 batang. Pas di candlestick ini. Nah, lagi kita coba analisa menggunakan BBMA. CS arah kuku sel ini arahnya tidaklah arah yang sebenarnya, melainkan ini adalah arah tricky ataupun arah tipuan seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kenapa? Karena pada time frame M15 yang menjadi arah kuku sel di M5 tadi ialah zona re-entry untuk M15. Oke, ditahan dia oleh zona re-entry buy dari arah awal buy ini tadi dengan dia tidak mampu close melewati MA5 MA10 low. Nah, oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita filterisasi lagi ke time frame keduanya. Tentu kita akan mencari area re-entry. Oke, area re-entry. Namun sebelum kita menyatakan re-entry tadi itu valid, di time frame kedua di sini kita dapat lihat ini pun terjadi perpotongan. Lebih awal terjadi perpotongan di sini untuk menyatakan kenaikan. Oke. Nah, di sini pada time frame kedua ini seperti biasa kita ada dua cara yang akan kita lakukan pada time frame kedua ini, yaitu dengan menunggu adanya re-entry yang valid sementara, ya. Maksud dari valid re-entry ini sementara ketika candlestick, oke, saya pindahkan ini untuk menandai zona re-entry di sini. Ini candlestick buy yang pertama kali menyentuh area re-entry sell. Nah, cara yang pertama ialah kita menunggu ketika terjadi re-entry namun dia tidak mampu membuat momentum sell di sini. Oke. Atau cara kedua pada gambar di sini, pada chart ini kita melihat adalah cara yang kedua, yaitu setelah terjadi arah kuku sell tricky ini tadi, dia langsung membuat re-entry yang batal. Nah, disinilah berfungsi cara validasi yang kedua. Selain kita melakukan validasi dengan time frame H1 tadi tidak menyokong arah yang sama padahal dia tetap naik. Oke. Makanya kita akan menunggu re-entry dari M15 ini ya akan batal. Nah, untuk mengesan dia ini lebih awal, bahwasannya ketika CS buy yang menyentuh zona re-entry MA5 MA10 high ini pada M5 ini akan batal, tentu dengan melihat pada time frame M1 kita telah bisa ataupun telah dapat mengesannya lebih awal bahwasannya re-entry itu akan batal, yaitu dengan pertanda seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, sebelum kita pindah, kita hitung dulu ya pada M5 ini tadi ya, candlestick ini ya yang buy ini kita turun ke M1. Tentu pada time frame M1 ada 5 batang CS untuk M1-nya. Jadi sekarang kita geser ke kanan 5 batang CS vertikalan ini 1 2 3 4 5. Nah, di sini dia candlestick kelimanya. Nah, jadi seperti tips yang saya bagikan di awal tadi, biasanya dengan adanya re-entry itu akan batal pada time frame di bawahnya, ataupun pada case ini ialah time frame M1 karena re-entry-nya di M5 yang akan kita kesan batal tadi. Di M1 dia akan terjadinya perpotongan di bawah antara line warna merah dan hijau ini terjadi perpotongan. Oke, terjadinya perpotongan di sini. Dan pun kita di sini melihat terjadi signifikan kenaikan di sini. Oke. Nah, tentunya dengan adanya perpotongan di sini, kita nampak di sini terjadi perpotongan zona 50 dari stochastic ini tadi. Maka
Ketika terjadi perpotongan ini pun boleh kita ambil resiko lebih awal untuk entry di sini. Namun untuk kita lebih percaya dirinya, kita tunggu dia masuk zona re-entry di M5 tadi itu batal. Setelah close-nya pas di candlestick ini, disitulah kita akan dengan percaya diri untuk ambil entry buy-nya. Karena dia telah terkonfirmasi semua bahwasanya re-entry pada M5 itu batal dan re-entry buy dari M15 ini menjadi valid. Oke, ingat time frame ini re-entry-nya yang valid yang kita ambil, dan di time frame keduanya re-entry batal yang kita ambil. Tentu disinilah poin kita untuk entry-nya di sini. Oke, kita kotakin. Nah, di kawasan sini kita turun ke M1. Oke, kita lihat dulu. Nah, ini dia. Oke, di kawasan sini. Nah, jadi ketika kita menunggu cek sini close dan kita terkonfirmasi bahwasanya re-entry M5 tadi itu telah batal, kita langsung ambil langkah mencari area demand untuk kita ambil entry yang lebih sharp ketika kita masuk nantinya. Nah, jadi ketika candlestick ini telah naik ya, dua batang CS terjadinya engulfing dan terbentuklah demand di sini, price base demand. Ketika dia retest ke bawah sini, inilah poin dimana kita untuk entry dengan sangat percaya diri itu tadi, dengan level win-nya yang sangat tinggi lah di sini. Oke, tentu dengan SL-nya seperti biasa boleh kita letak dia di bawah demand untuk yang low floatingnya, low risknya maksudnya, ataupun ketika dia membuat momentum sell di sini. Oke, itulah dia. Oke, saya coba carikan satu contoh lagi. Ya, untuk scalping kita hanya menggunakan dua time frame, M5 kita jadikan arah, M1 kita eksekusi. Oke, saya carikan contohnya. Ini kita ambil untuk re-entry yang validnya ya. Nah, re-entry yang valid contoh di sini. Di sini kita menemukan arah awal dan ini re-entry-nya. Sekarang kita tandai re-entry-nya itu tadi ya. Candlestick buy terakhir yang menyentuh dan tidak close melewati, ambil vertical line. Nah, sekarang kita coba validasi di time frame M5-nya. Sorry, M15 maksud saya. Nah, di M15 itu di M5-nya di sini pada candlestick ini ya. Nah, di M15 kebetulan di sini adanya arah awal sell yang mendukung. Nah, di sini kita pun semakin percaya diri. Nah, sekarang kita masuk pada re-entry-nya ini, kita filter. Oke, setelah kita filter seperti ini, turun kita pada time frame M1 untuk melihat setupnya dengan stokastiknya nanti. Oke, tentu di saat kita melukis tadi, kita akan memegang area supply ini untuk area untuk entry yang low risk kita gunakan nantinya. Namun memang dia tidak menjemput. Nah, sesuai dengan acuan dari stokastik, dia terjadi perpotongan di sini. Oke, saya tambah vertical line ya. Nampak? Nih, terjadi perpotongan di sini. Ya, terjadi perpotongan di sini. Ketika dia turun ya, close candlestick ini kita udah boleh entry sell sini, boom 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 di sini, dan SL kita di atas sini ataupun di atas supply yang ini. Oke, TP-nya tidak usah ambil jauh, boleh kita ambil ketika seperti yang ada pada SOP stokastik ini, kita dia masuk pada zone 20 dan 10 ini, atau kita menggunakan BBMA pun boleh ketika
re-entry ini tadi telah masuk ke zona demand. Bisa kita lihat nantinya di sebelah kiri sini ada harga demand, atau ketika candlestick ini setelah re-entry ya telah membuat arah yang pertama ini, kita telah boleh take profit. Atau kita juga bisa menggunakan money management yang saya ajarkan sebelumnya, yaitu 80 versus 20%. Ketika kita tidak rasa cukup, kita ambil ataupun kita kutip 80% dan 20% kita hold dengan metode swing nantinya, berharapan tentunya kita boleh amankan dengan SL plus ataupun log BE. Oke, sekian contoh dan penjelasan mengenai konfirmasi bahwasanya bagaimana kita memfilter sebuah re-entry itu selain dari validasi yang kita temukan tidak mendukung. Nah, dengan cara yang kedua itu tadi, teman-teman bisa gunakan untuk melakukan filterisasinya, bahkan validasi yang tentunya mulai dari validasi sampai ke filterisasi bisa teman-teman gunakan. Teman yang belum dapat ataupun yang lupa dengan settingan stokastik, boleh tanya dengan saya, nanti saya berikan settingannya untuk teman-teman bisa menggunakan settingan sama dengan yang saya punya ini. Oke, saya rasa itu saja, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.